Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kata Hati, kajian Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang jiwa yang tenang. Siapapun tentu sangat menginginkan memiliki jiwa yang tenang, karena kehidupan tidak akan berjalan dengan normal kalau jiwa kita resah, gelisah, gundah, gulana. Sebab itu maka jiwa yang tenang sangat diperlukan untuk membentuk sebuah harmoni di dalam kehidupan kita. Dan bahkan jiwa yang tenang ini tidak hanya dibutuhkan tatkala kita berada di dunia. Kelak di yaumul jaza pun Allah Subhanahu wa taala akan memanggil jiwa yang tenang ini dengan panggilan yang khusus. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Luar biasa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas, ridha, dan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semua di dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian semua ke dalam kenikmatan surgaku. Luar biasa. Ternyata jiwa-jiwa yang tenang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah, dan kemudian akan dipanggil menjadi ahli surga. Tentu menjadi syarat. Nah, bagaimana caranya agar mendapatkan jiwa yang tenang? Yang pertama tentu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanpa iman, ketenangan adalah ketenangan yang semu, bukan ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu maka jiwa yang tenang akan diperoleh tatkala seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mencari ketenangan jiwa. Ada yang kemudian minum minuman keras, ya, tenggelam di meja judi, ada yang mencari kenikmatan dunia, ya, dan itu mereka mendapatkan ketenangan hanya sesaat, ya, tidak akan abadi dan tidak sebenarnya. Mereka tidak mendapatkan ketenangan yang sebenarnya, karena itu hanya pelarian saja. Sebenarnya itu bukan mencari ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa hanya bisa dimulai tatkala seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah fondasi ketenangan jiwa, ya. Fondasi jiwa yang tenang adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas, ya. Yang kedua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinamakan ikhlas? Pernah saya bahas, ya, qasdu syai'in libtighai wajhillah, berniat melakukan sesuatu untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan di dalam ibadah kita, ya, tanpa pujian akan jalan, ya, dan kita tidak akan berhenti dengan celaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita. Kita berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, orang-orang yang yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kelak mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka orang yang ikhlas mendapatkan ketenangan jiwa, ibadahnya insyaallah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mabuk dengan pujian, dan juga tidak akan pernah berhenti dari ibadahnya tersebut dengan celaan. Kemudian yang kedua, ya, untuk mendapatkan jiwa yang tenang, kita harus pandai bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang dinamakan dengan syukur, sahabat Mata Hati, dia adalah wad'u syai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tatkala kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan kemudian kita beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh ketenangan jiwa, ketenangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menempatkan diri kita sesuai dengan peruntukannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, kemudian kita beribadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dan syukur itu, ya, bagi orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, tidak hanya tatkala senang, dia juga akan bersyukur tatkala susah. Ini kan luar biasa, ya. Dan siapa sih hamba yang benar-benar otentik untuk dijadikan sebagai contoh dalam bersyukur?
Rasulullah SAW, dan beliau memiliki gelar apa? Abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti teladan beliau ya, orang yang pandai bersyukur kepada atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir ya, sahabat mata hati, tawakal setelah upaya yang optimal ya. Tawakal, jadi kita berupaya untuk memampukan diri kita ya. Adapun setelah ternyata kita berupaya untuk memampukan diri kita ya, upaya yang optimal telah kita tempuh, nah, akan tapi ternyata kita tidak sampai kepada tujuan, sudah tawakal saja, serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yang terbaik ya. Bisa saja dalam pandangan kita ternyata itu adalah baik, tapi dalam pandangan Allah jelek, dan bisa saja dalam pandangan kita jelek, akan tapi dia baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan jiwa yang tenang ya. 4 pokok ini, yang pertama beriman dengan sebenarnya keimanan, yang kedua adalah ikhlas dalam melakukan amal salih, kemudian yang ketiga bersyukur dalam setiap kondisi, dan yang terakhir adalah tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, dan kita semua akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan sahabat mata hati mendapatkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.